فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri asbahullah, dua hadis yang sudah disetorkan pada pertemuan sebelumnya disetorkan terlebih dahulu barakallahu fiik. Itu hadis berkaitan masalah mengusap kedua khuf. Syaratnya harus suci terlebih dahulu untuk diperbolehkan mengusap apa? Kedua khuf tersebut. Jadi masukkannya dalam kondisi dia suci. Kemudian hadis yang kedua, adapun buang air kecil atau yang semisalnya tidak menghalang-halangi untuk apa? Mengusap khuf karena tidak perlu dilepas. Kalau ada orang yang bertanya, kan nanti najis. Najis yang sedikit itu tidak dianggap, dalam arti diampuni syariat. Diampuni oleh syariat. Adapun kalau banyak baru barakallahu fiik dihukumi. Hadisnya Mughirah bin Syu'bah dengan hadisnya Hudzaifah bin Yaman. Tafadhalu. Apa? Yang mana? Kuntu. Yang pertama atau yang kedua? Kuntu ma'an Nabi. Fabala. Wa tawadda'a. Fabala wa tawadda'a. Wa masaha. Mutamakun. Dihafalkan. Kalau belum hafal jangan berdiri dulu. Dihafalkan, dimutkinkan, setoran sama temannya, besok setorkan caranya gitu biar barakallahu fiik terkondisikan hafalannya. Agak maju dulu. Maju dulu. Kita lanjutkan, perhatikan yang berikutnya halaman 163 yang punya kitab simak, yang tidak punya kitab bisa nengok sebelahnya atau perhatikan. Kata beliau di sini barakallahu fiik, qauluhu da'huma. Ketika itu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ingin melepas kedua khufnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan da'huma, ai utrukhuma, tinggalkan keduanya, biarkan. Ala halihima, biarkan tetap di atas keadaannya, maksudnya jangan dilepas. Jadi Mughirah bin Syu'bah menawarkan ingin melepas kedua khufnya Rasulullah SAW, tapi beliau mengatakan da'huma, biarkan tetap dalam keadaan seperti semula, maksudnya jangan dilepas. Wal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu masya 'alal asl, sahih. Lihat ini, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berjalan sesuai dengan apa? Hukum asalnya. Beliau ingin apa? Ingin menolong Rasulullah SAW. Mungkin beliau melihat Rasulullah ingin wudhu gitu loh ya. Padahal beliau ketika memasukkan khufnya itu dalam kondisi suci. Makanya ketika Mughirah bin Syu'bah mau melepaskan khufnya, Rasulullah mengatakan biarkan keduanya, jangan dilepas. Wa huwa annal mutawaddi' yaghsil rijlaih. Berarti Mughirah bin Syu'bah enggak keliru juga ya. Mughirah bin Syu'bah enggak keliru karena Mughirah bin Syu'bah berjalan sesuai dengan asalnya. Hukum asalnya kan orang wudhu itu kan mencuci apa? Kedua kakinya. Nah, Mughirah bin Syu'bah mengira Rasulullah ingin wudhu gitu loh. Nah, beliau ingin wudhu, ingin melepaskan khufnya. Nah, Mughirah bin Syu'bah ingin membantu dilepas. Ternyata Rasulullah mengatakan da'huma, biarkan keduanya. Wa la'allahu lam yakun ya'lam hukmal masal khufain. Bisa jadi, perhatikan ini, bisa jadi Mughirah bin Syu'bah itu belum tahu apa? Belum tahu tentang hukum mengusap kedua khuf. Perhatikan.
belum tahu tentang hukum mengusap kedua khuf, sehingga ketika Rasulullah berhenti, nah barakallahu fiik, Mughirah bin Syu'bah ingin melepaskannya. Aw la'allahu 'alima wa ma kana yadun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayamsah 'alaihima fi hadzal hal. Perhatikan itu. Atau bisa jadi Mughirah bin Syu'bah tahu, mengusap khuf itu tahu, cuman beliau mengira bahwasanya Rasulullah itu, nah barakallahu fiik, beliau mengira bahwa Rasulullah itu tidak akan mengusap keduanya dalam keadaan seperti ini. Bisa dipahami enggak? Jadi ketika Mughirah bin Syu'bah ingin melepaskan kedua khuf Rasulullah SAW, itu Mughirah bin Syu'bah ada dua kemungkinan. Mengira Rasulullah itu tidak pengen mengusap khuf sehingga mau dilepaskan oleh siapa? Mughirah bin Syu'bah. Yang kedua, bisa jadi Mughirah bin Syu'bah belum tahu hukumnya tentang mengusap kedua khuf sehingga ingin beliau lepaskan. Itu kedua-duanya bisa ada ihtimal. Kesimpulannya Rasulullah melarang da'huma, biarkan keduanya. Qauluhu fa inni adkhaltuhuma. Lihat ini ucapan beliau. Kenapa kok dilarang? Kenapa kok dibiarkan? Fa inni adkhaltuhuma, karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya. Dua apa ini? Dua khuf itu ai al-qadamain, memasukkan keduanya, yaitu kedua khuf tadi itu dimasukkan ke dalam apa? Kedua telapak kakinya. Qauluhu tahiratain ai labistuhuma wa ana 'ala taharah. Ini maknanya. Jadi jangan dilepas, biarkan aja. Karena aku masukkan kedua telapak kakiku kepada khuf tersebut, ke dalam khuf tersebut dalam keadaan apa? Aku memakainya dalam keadaan suci. Jadi pahami? Jadi Rasulullah SAW ketika memasukkan kedua kaki beliau, nah barakallahu fi, kedua telapak kaki beliau ke khuf tersebut dalam kondisi apa? Suci, dalam kondisi suci. Naam. Wa hadza wa syartul mashi, penting ini. Inilah syarat untuk diusap. Syarat untuk diusap, ingat-ingat kalau mukim berapa waktunya? Kalau mukim 3 hari sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Nah, syarat untuk boleh diusap itu apa? Memasukkannya dalam kondisi apa? Suci. Itu ingat itu. Karena yang namanya manusia kadang sakit dan menggunakan kaos kaki, dikiaskan kaos kaki itu. Nah, kita lihat. Faman labisa khuffaihi ala ghairi taharah syar'iyyah fala yajuz an yamsah 'alaihima wa hadza qaul jumhur. Di garis yang punya kitab itu, maka barang siapa yang memakai kedua khufnya dalam keadaan dia tidak suci dengan cara yang syar'i, maka enggak boleh mengusap kedua khufnya, dan ini pendapat jumhur. Jadi pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama, jumhur itu mayoritas para ulama. Berpendapat apa tadi? Kalau orang memakai khuf tersebut dalam kondisi dia tidak suci, maka tidak boleh diusap, dilepas berarti. Mafhum? Ya, nah, berikutnya. Wa khalafa Dawud. Dawud siapa ini? Dawud siapa? Dawud Az-Zahiri. Dawud ini dikenal Dawud Az-Zahiri. Jadi seringnya dia pendapatnya zahir. Sesuai dengan zahirnya seperti ini, zahirnya seperti ini ya. Walaupun tidak selamanya kita nah barakallahu fiik, mengambil pendapat yang zahir. Hukum asalnya memang pendapat yang zahir kita ambil, tapi tidak selamanya. Kadang-kala ada sesuatu yang zahir dijelaskan lagi dengan penjelasan yang lain. Kita lihat, faqala idza lam yakun ala rajlihi najasatun 'inda al-lubsi jazal mashi. Penting ini pendapatnya Dawud loh ya. Apa artinya? Bukan Imam Abu Dawud, itu Dawud Az-Zahiri lain lagi. Dawud Az-Zahiri ini bukan Imam Abu Dawud, lain lagi itu ya. Apa pendapat beliau? Apabila pada kakinya itu tidak ada najis ketika dia pakai, maka boleh usap. Perhatikan bedanya. Pendapat jumhur mengatakan apa? Kalau memakainya tidak dalam kondisi suci, enggak boleh usap. Paham? Kalau Dawud Az-Zahiri berpendapat apabila di kakinya itu tidak ada najis ketika dia pakai, maka boleh usap. Tidak ada najis. Bukan berarti suci loh ya. Sekarang gini. Antum batal wudu. Suci enggak sekarang? Ketika orang batal wudu, suci enggak? Enggak suci berarti kan? Ketika orang batal wudunya suci enggak? Enggak suci kan? Nah, ketika itu kalau di kakinya itu enggak ada najis, dia pakai langsung walaupun belum wudu, itu boleh usap menurut Dawud Az-Zahiri. Menurut jumhur, ketika dia mau pakai khuf harus dalam keadaan bersuci. Setelah bersuci, paham ya? Bedanya itu ya. Kalau Dawud Az-Zahiri bersuci atau tidak, intinya ketika dia pakai kakinya enggak ada najisnya. Bisa dicerna enggak ini? Bisa dipahami enggak?
Menurut Dawud Ad-Dhahiri, intinya ketika dia pakai khuf itu kakinya enggak ada najisnya intinya. Mau wudu enggak wudu terserah. Dawud Ad-Dhahiri. Kalau jumhur mengatakan apa? Kalau dia itu memakainya dalam kondisi tidak suci, dalam artian belum wudu misalkan, enggak boleh diusap. Kapan syaratnya boleh diusap? Kalau dia memasukkan dalam kondisi suci, bukan kaitan najis itu bukan. Beda atau sama Abdurrahman? Beda, dibedakan. Ana ulangi lagi, perhatikan. Dawud Ad-Dhahiri berpendapat intinya ketika dimasukkan khuf dalam keadaan apa? Dalam keadaan kakinya tidak ada najisnya. Mau dia suci enggak suci, pokoknya kakinya ada najis enggak ada. Boleh diusap. Paham enggak itu? Itu Dawud Ad-Dhahiri itu. Kalau jumhur mengatakan disyaratkan harus bersuci. Kalau seandainya masukkan khuf dalam kondisi tidak bersuci, dalam keadaan dia tidak suci, maka tidak boleh diusap. Itu jumhur, itu pendapat yang kuat. Paham ya? Nah, kita lihat berikutnya. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, la na'lamu fi istirati taqaddumit taharah li jawazil mas'i khilafan. Kata Ibnu Qudamah taala, kami tidak mengetahui di dalam mensyaratkan diperbolehkannya mengusap khuf tersebut harus bersuci. Itu beliau enggak mengetahui. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya ini? Maksudnya bersuci ini. Wal murad bit taharah huna raf'ul hadas. Yang diinginkan dengan bersuci ini adalah raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Hadas terbagi menjadi berapa? Dua, asghar sama akbar. Nah, barakallahu fiik. Ibnu Qudamah di sini dijelaskan makna taharah di sini adalah raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Perhatikan ya, menghilangkan hadas. Nah, menghilangkan hadas ini kalau akbar itu dengan janabah. Perhatikan ya, dengan janabah. Nah, dengan mandi janabah. Itu kalau hadas akbar. Kalau hadas asghar dengan wudu bisa. Mafhum insyaallah? Zaki? Mafhum ya? Nah. Jadi kalau hadas akbar itu tidak bisa hilang kecuali dengan apa? Mandi janabah. Tapi kalau hadas asghar dengan wudu pun hilang. Kita lihat di sini, wa illa fa innal mu'min la yanjus. Jika tidak demikian, pada asalnya orang mukmin itu enggak najis. Orang mukmin enggak najis loh ya. Nah, orang kafir najis bukan najis badannya. Dipahami ini. Innamal musyrikuna barakallahu fik najasunan itu. Innamal musyrikina najasun, orang musyrik najis. Najis apanya? Bukan badannya ya. Najis maknawi karena kesyirikan pada diri mereka. Sehingga kalau antum lewat kok senggolan sama orang kafir, kesenggol misalkan atau misalkan bersentuhan itu enggak apa? Enggak najis. Karena bukan badannya najis. Ingat ya? Bukan badannya tapi apa? Tapi najis yang maknawi, kesyirikan yang ada pada dirinya. Dikondisikan ini ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya orang kafir najisnya hissi atau maknawi Abdullah? Maknawi. Nah, ini penting sekali karena menurut mereka orang kafir najis, bersentuhan wudu itu enggak benar. Kama sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qaulullah azza wa jalla. Adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf atau Al-Qur'an kecuali orang-orang yang mutahharun. Mutahharun itu yang disucikan. Nah, manusia ini bersuci atau disucikan? Manusia ini bersuci, bukan disucikan. Kalau disucikan itu malaikat. Para malaikat yang disucikan mereka memang, karena mereka tidak pernah berbuat maksiat dengan malaikat kan. Tapi kalau manusia bukan disucikan tapi bersuci. Perhatikan nih. Kalau manusia bukan disucikan tapi apa? Bersuci itu manusia. Sehingga yang diinginkan dengan ayat ini bukan manusia tapi malaikat. Dipahami? Nah, kesimpulannya para ulama mengambil pendapat walaupun lelaki, walaupun perempuan dalam kondisi junub, dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas boleh megang mushaf, itu pendapat yang kuat. Mafhum? Boleh baca Al-Qur'an. Ada pendapat mengatakan kalau junub, haid, nifas enggak boleh baca Al-Qur'an, itu pendapatnya lemah. Karena yang namanya orang haid atau nifas itu lama. Kalau nifas kurang lebih 40 hari, kalau haid sepekan. Nah, kalau punya hafalan Al-Qur'an, enggak boleh baca Al-Qur'an sama sekali. Mungkin aja hafalannya lupa. Bisa dipahami? Kesimpulannya boleh. Mafhum? Itu pendapat yang kuat. Jumhur berpendapat enggak boleh. Perempuan yang haid, nifas, junub, laki-laki perempuan yang junub ya, itu enggak boleh megang mushaf, itu pendapatnya lemah. Bisa dipahami? Pendapatnya lemah. Pendapat yang kuat bagaimana? Boleh enggak? Boleh enggak megang mushaf? Boleh. Baca Al-Qur'an enggak ada larangan. Karena baca Al-Qur'an tidak disyaratkan harus suci. Ingat-ingat itu. Membaca Al-Qur'an tidak disyaratkan harus apa? Suci. Antum belum bersuci, belum wudu pun baca Al-Qur'an boleh, murajaah Al-Qur'an. Bisa dipahami ya? Itu pendapat yang kuat. Yang seperti ini jangan sampai gagal paham karena ini penting sekali.
Nah, barakallahu fi kaitannya dengan masalah fikih nih ya. Kesimpulannya, wal murad bihim fi hadil ayah al malaikah, di garis itu. Karena orang-orang awam yang dianggap mutahharun ini orang manusia. Paham ya? Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci. Manusia itu enggak disucikan, bersuci. Perhatikan ini. Manusia itu bagaimana manusia? Manusia tidak disucikan tapi bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhir itu orang yang bersuci, bukan disucikan. Kalau makhluk yang disucikan siapa? Malaikat. Bisa dipahami? Sehingga ayat ini kaitannya dengan malaikat. Faham Imran? Berarti bukan manusia. Kalau manusia bukan disucikan tapi bersuci. Dalilnya tadi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mafhumnya ya? Ayo, kita lihat berikutnya. Wal murad bil kitab al-maknun al-lauhil mahfuz. Nah, sebagian mereka karena kaitannya dengan malaikat, yang diinginkan di sini adalah yang tidak ada yang boleh megang lauhil mahfuz tersebut kecuali siapa? Malaikat. Karena yang tepat seperti itu memang. Bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, orang suci atau enggak suci boleh megang. Boleh baca Al-Qur'an, boleh menghafal Al-Qur'an, boleh juga. Kita lihat. Wal murad bil kitab al-maknun al-lauhil mahfuz. Al-lauhil mahfuz ini makhluk atau bukan, Abdullah? Makhluk. Termasuk makhluk yang kekal abadi atau makhluk yang mengalami kepunahan? Kekal abadi. Pantunnya ingat pantunnya? Ada pantun itu menyebutkan 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Dalam artian makhluk tersebut bisa dikatakan kekal abadi dengan izin Allah Ta'ala. Ingat? Anda tahu? Sebutkan. Pantunnya nggak hafal? Pantunnya dulu ya, pantunnya dulu. Antum ingat antum pantunnya? Ingat ya, sebutkan. Bismillah. Apa? Ewa, 8 makhluk. Ahsan. Nah, dihafalkan belum hafal ya? Dikondisikan yang belum hafal dihafalkan, nanti catat itu pantunnya. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha. Jangan catat. Ewa. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha. Minal khalqi wal baquna fi hayzil adam. Wal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam. Ana ulang sekali lagi, nanti kalau terlewatkan bisa nonton yang lainnya. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzallauhi wal qalam. Yang belum hafal dihafalkan itu, artinya 8 makhluk yang senantiasa kekal abadi, tidak mengalami kepunahan. Adapun yang selainnya mengalami kesirnaan. Apa 8 makhluk? Arsy, kursi, nar, jannah, ajbun, tulang ekor, arwah, ruh, lauhul mahfuz, pena. 8. Mafhum? Yang belum tercatatkan Arabnya bisa nanya yang lainnya yang sudah hafal atau punya faedahnya, nanti dihafalkan. Besok setorkan kalau pas dibutuhkan, barakallahu fiik. Jadi 8 makhluk tidak mengalami kesirnaan, di antaranya lauhil mahfuz. Kita lihat berikutnya, ma'anna katsiran minal ulama yahtajjuna bil ayah ala anna al-mushafa la yamassuhu illa tahir. Penting ini. Dan digaris nanti ya, digaris ya, ini biar tambah pengalaman, tambah faedah. Karena kalau antum orang awam enggak boleh. Versi orang awam itu enggak boleh, perempuan haid, perempuan nifas itu Al-Qur'an enggak boleh. Orang junub boleh megang Al-Qur'an, enggak boleh megang Al-Qur'an, najis katanya. Enggak boleh. Ternyata pendapatnya lemah. Pendapatnya kuat bagaimana? Boleh. Paham ya? Pendapatnya kuat, boleh dikondisikan. Kita lihat, disimak kitabnya itu. Bersamaan bahwasanya kebanyakan ulama yahtajjuna bil ayah, mereka berhujjah dengan ayat ini ala annal mushafa, bahwasanya mushaf Al-Qur'an la yamassuhu illa tahir, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang suci. Kecuali orang suci, ini pendapat orang awam. Perhatikan ini. Bimakna, dengan makna annahu rafi'ul hadath,
Dengan makna bahwasanya apa? Bahwasanya orang tersebut apa? Telah hilang hadasnya. Hadas akbar atau asghar. Ya, enggak boleh kalau ada hadasnya enggak boleh. Was sahih di garis itu, was sahihu khilafu hadzal qaul. Pendapat yang kuat, pendapat yang benar berbeda dengan pendapat ini. Berarti apa pendapatnya berarti? Pendapat yang benar khilafu hadzal qaul, berseberangan berbeda dengan pendapat ini. Berarti apa yang benar? Boleh atau tidak? Yang benar megang mushaf? Boleh. Paham ya? Boleh. Nah, ingat-ingat. Jangan sampai itu gagal paham. Pulang misalkan orang tua atau punya adik perempuan atau kakak perempuan sedang haid atau nifas, enggak boleh pegang Al-Qur'an katanya. Gagal paham. Paham ya? Boleh pendapat yang kuat. Karena apa? Karena yang diinginkan dalam ayat tersebut la yamassuhu illal mutahharun, mutahharun itu malaikat. Paham ya? Nah, kemudian kitab tersebut kitab adalah apa? Adalah Lauhul Mahfuz. Sudah pahami ya? Jadi kesimpulannya diperbolehkan barakallahu fiik. Na'am barakallahu fiik. Kesimpulannya bagaimana Zaki? Boleh enggak seorang wanita yang haid atau nifas atau orang yang sedang junub megang Al-Qur'an? Baca Al-Qur'an? Hafal Al-Qur'an? Muraja' Al-Qur'an? Boleh semuanya. Mafhum? Adapun yang disebutkan dalam ayat la yamassuhu illal mutahharun, mutahharun siapa itu ya? Malaikat. Kondisikan. Kita lihat sini 8 makhluk tadi siapa? Apa? 8 makhluk tadi siapa saja, apa saja? Nah, 8 makhluk tadi itu barakallahu fiik. Antum sebutan semampunya. Yang tidak mengalami kepunahan, yang kekal abadi tadi. Arsy, kursi, pena, surga, neraka, tulang ekor, roh, Lauhul Mahfuz. Nah, pantunnya nanti kondisikan nanti ya. Dikondisikan, dihafalkan pantunnya. Yang sudah bisa harus mengkondisikan itu karena sering muncul nanti ya. Nah, kita lihat berikutnya. Mas'alatun, permasalahan baru, hukmu man tayammama tsumma labisal khuffain ba'da tayammum. Bukan wudu tapi tayammum. Bukan wudu tapi apa? Tayammum. Kalau tayammum itu dengan apa, Naufal? Pasir atau dengan batu bata atau dengan genteng? Tayammum. Kalau dengan air wudu namanya angin. Dengan angin ini. Yang lainnya berpikir juga, mungkin amatan enggak tahu juga. Ya udah. Dengan apa? Dengan apa? Debu. Wah, debu tanah yang suci, bukan dengan angin ya. Nah, barakallahu fiik. Bukan dengan air wala angin, tapi debu tanah yang suci. Nah, perhatikan dulu. Sekarang kaitannya dengan tayamum ini, perhatikan. Hukum orang yang sudah tayamum kemudian pakai khuf, perhatikan. Hukum orang yang sudah tayamum kemudian pakai apa? Khuf setelah tayamum. Bagaimana? Bukan wudu ya, tayamum. Tayamum pengganti wudu kan? Tayamum disyariatkan dalam 2 keadaan. Pertama, antum ketika tidak ada air. Kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Sahih. Ketika tidak mampu menggunakan air, ketika tidak ada air. Nah, sekarang orang tayamum, perhatikan. Orang tayamum kemudian setelah tayamum dia memakai khuf. Orang apa? Tayamum, setelah tayamum dia memakai khuf. Nah, apakah boleh dia mengusapnya nanti ketika berikutnya, ketika barakallahu fiik dia mungkin bersuci yang berikutnya? Kita lihat. Wa man tayammama tsumma labisahuma, barang siapa yang bertayamum kemudian memakai kedua khuf, lam yubih, perhatikan, lam yubih al-mashu 'indal jamahir. Enggak boleh mengusap menurut jumhur. Karena apa? Bukan wudu itu loh. Bisa dipahami? Jadi misalkan dia pakai, misalkan airnya banyak melimpah cuma sakit dia enggak bisa menggunakan air. Paham ya? Atau airnya enggak ada. Airnya enggak ada sama sekali. Tayamum dia. Setelah tayamum pakai khuf. Nah, ternyata setelah sholat batal dia. Otomatis tayamum lagi enggak nanti? Nah, ketika tayamum lagi itu boleh enggak diusap? Menurut jumhur enggak boleh. Mahfum Imran? Menurut jumhur enggak diperbolehkan. Karena tayamum itu bagaimana tayamum? Kaki enggak ada kan tayamum itu? Enggak pakai kaki kan? Coba bentuknya bagaimana tayamum? Caranya gimana Imran coba? Tahu enggak antum? Tayamum bagaimana? Belum bisa praktekkan? La bas. Antum bisa tayamum? Enggak bisa. Tayamum pakai apa tadi? Bagaimana caranya? Belum bisa? Novel, cara tayamum tahu enggak cara tayamum?
Lupa, la ba'as. Antum tahu antum? Hafid? La ba'as. Yang udah lama-lama nanyakan tahu. Lah Hizam aja Zam, perwakilan Zam. Mewakili Imron, Naufal. Tayamum tahu caranya enggak? Apa? Ambil debu ini. Ambil debu ini, digilingan debunya. Enggak, diurutkan dulu dengan terus itu namanya. Pertama kali ngapain dulu? Biar nanti paham, soalnya kalau enggak paham keliru nanti. Ambil debu. Dan ngambil debu diambil gini nanti. Menepukkan kedua telapak tangan di tembok yang berdebu atau di tanah yang kering yang berdebu. Nah, ini. Kalau tebal digini-ginikan, perhatikan ini. Kalau bisa tiup-tiup. Setelah itu diapakan? Nah, kedua telapak tangan dulu, baru wajah boleh. Dan setelah itu baru telapak tangan juga boleh. Paham? Enggak perlu tangan, enggak perlu. Kaki enggak perlu, rambut perlu enggak rambut? Gini enggak perlu ya. Ingat-ingat. Paham ya? Ingat-ingat ini, nanti kalau misalkan antum sakit bisa tayamum. Mafhum? Itu caranya seperti tayamum. Ingat-ingat, karena beda dengan air. Kalau ini kaitannya mengusap apa? Mengusap khuf. Lah ngapain diusap bagian apa? Bagian kaki itu kalau tayamum enggak dipakai. Bisa dipahami enggak ini? Ini serius nih, jangan sampai antum gagal paham nanti. Masalah fikih ini penting juga ternyata, bukan masalah yang sepele. Kalau antum ternyata dituntut tayamum bingung kan kalau enggak tahu caranya kan? Ini tayamum pakai debu katanya. Bagaimana caranya? Allah alam katanya. Bingung gimana caranya? Mau ditiup-tiup? Atau diambil langsung diusapkan, ini nanti ketebalan. Caranya tadi itu, ingat-ingat ulang sekali lagi caranya. Isa, tempel sini, atau tembok yang berdebu. Kemudian kalau tebal debunya diginikan. Atau tiup. Paham ya? Setelah itu diusapkan kedua telapak tangan, baru kedua wajah. Boleh dibalik. Paham ya? Boleh dibalik. Nah, ini perkara yang penting, jangan sampai disepelekan. Berikutnya, simak baik-baik itu. Fa in tayammama tsumma labisal khuffa lam yakun lahul mashu li'annahu labisahu 'ala taharah ghairu kamilah. Penting ini, perhatikan ini. Serius, fokus, jenius di situ, lihat tulisannya. Yang tidak tahu artinya diartikan. Apabila dia ada tayamum kemudian memakai khuf, maka enggak boleh dia mengusap. Karena dia memakainya sudah di atas kesucian. Lah orang kan tayamum. Tayamum ini apa ya, perhatikan. Tayamum ini kemudian diusap, tayamum dah. Suci belum? Suci kan? Suci. Nah, dia masukkannya itu enggak perlu lagi nanti diusap karena enggak ada ritual tayamum ngusap di khuf, itu enggak ada. Wudu iya. Mengganti mencuci kakian itu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau li'annahu labisahu 'ala taharah ghairu kamilah, karena dia memakainya di atas kesucian yang tidak sempurna. Enggak sempurna kan, cuma tangan sama wajah aja kan. Nah, wa li'annaha taharatun darurah, dikarenakan itu bersuci yang darurat sifatnya. Batulat min asliha, batal za awal permulaannya, fasara kalabis lahu 'ala taharah, maka seakan-akan dia memakai khuf tadi di atas Di atas kondisi tidak suci. Perhatikan. Orang yang memakai khuf setelah tayamum itu dipermisalkan seperti orang yang memakai khuf dalam kondisi tidak bersuci. Itu kesimpulannya. Orang yang memakai khuf setelah tayamum itu seperti orang yang memakai khuf dalam keadaan tidak bersuci. Nah, dibalik halaman 164, wa li anna tayammuma la yarfa'. Diperhatikan kitabnya ini. Rugi anak ngasihkan, bagi lo enggak disimak rugi. Wali anna tayammum la yarfa'al hadas, dikarenakan tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas, hanya menggantikan saja, menggantikan wudu ketika tidak mampu untuk untuk menggunakan air atau ketika ada air. Faqad labisahu wa huwa muhdits, sungguh dia telah memakai khuf dalam kondisi dia berhadas. Bisa dipahami? Nah, jadi tayamum itu dikenal dengan bersuci badali. Bersuci yang sifatnya menggantikan apa? Menggantikan wudu ketika apa? Ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air,
Qauluhu famasa 'alaihima, ucapan beliau kemudian mengusap keduanya, ai masa 'ala khuffaih, mengusap di atas kedua khuf. Bukan bawahnya nyatanya, bukan bawahnya ya. Yang kotor yang mana, Hafidz? Secara logika, yang bawah, tapi yang diusap yang atas karena dibangun di atas apa agama ini? Agama dibangun di atas apa? Dalil. Nah, ahsan, itu ingat-ingat ya. Jadi diusap atasnya, lihat ini. Famasa 'alaihima ai masaha 'ala khuffaih. Mengusap di atas apa? Di atas kedua khufnya. Kama huwa sabitun, sebagaimana telah datang min hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana datang dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya. Wa kalimatu 'alaihima, dan ucapan 'alaihima tadullu 'ala dzalik. Perhatikan ini. Ucapan 'alaihima ini menunjukkan bahwasanya diusap atas, bukan kanan kiri, bukan bawah, tapi atas. Padahal yang kotor yang mana, Imran? Yang bawah, tapi kenapa yang diusap atas? Apa? Karena agama dibangun di atas, nah barakallahu fiik, dalil. Agama dibangun di atas dalil, bukan di atas logika. Berikutnya, falam yakul famasahahuma, penting ini. Beliau tidak mengatakan famasahahuma. Karena kalau famasahahuma umum. Kemudian beliau mengusap keduanya umum, mau usap atasnya, sampingnya, bawahnya bisa, tapi ternyata apa? Famasah 'alaihima. Mengusap di atas kedua khuf, bukan kanan kirinya, bukan bawahnya. Wa inna ma qala famasa 'alaihima, tapi beliau mengatakan mengusap di atas keduanya. Wa ala tadullu 'ala al-'ulu wadh-dhuhur. Penting ini. Sedangkan ala dalam bahasa Arab, ala itu huruf jar itu, perhatikan simak kitabnya itu. Ala dalam huruf jar dalam ilmu nahwu itu tadullu 'ala al-'ulu wadh-dhuhur, menunjukkan 'ulu tinggi, dhuhur nampak di atas. Berarti yang di atas yang diusap, bukan bawah, wala kanan wala kiri. Bisa dipahami ya? Insyaallah nafal. Yang diusap yang mana nafal? Yang atas, bukan kanan kiri wala bawah. Nah, kita lihat qaulu an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, huwa wa abuhu. Perhatikan, disimak kitabnya itu. Ucapan beliau Hudzaifah bin Yaman, huwa wa abuhu, dia dan bapaknya sahabian, dua-duanya sahabat. Dua-duanya apa? Sahabat. Waqad taqaddama bayanu ba'di sya'nihima, dan sungguh kita lewati penjelasan sebagian apa? Sebagian penjelasan tentang keduanya, Hudzaifah bin Yaman. Qauluhu fi safarin laysat bisabitah. Jadi ketika itu Hudzaifah bin Yaman melihat Rasulullah kencing itu bukan ketika safar. Lafaz fi safarin ini laysat bisabitah, tidak datang. Paham ya? Yang tepat bukan ketika safar. Bal hiya mukhalafatun lima fis sahihain. Karena apa? Lafaz safar ini berseberangan dengan yang ada dalam sahihain. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Apa itu lafaznya? Perhatikan. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi apa? Subatah kemarin TPS. Apa TPS, Imran? TPS apa? Tempat apa? Tempat pembuangan apa? Sepatu, sampah. Ingat tuh, itu singkatan. TPS, tempat pembuangan sampah. Waktu itu Rasulullah SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, fabala qa'iman, kemudian beliau kencing dalam keadaan berdiri. Ini enggak safar. Perhatikan, ini enggak, yang seperti ini enggak safar beliau. Nah, lafaz safar itu ternyata tidak sahih. Bisa dipahami ya? Nah, wa subatah ya mahallu ilqa'il qama'im. Di garis itu tambah faedah lagi kan? Subatah itu adalah mahallu ilqa'il qama'im, yaitu tempat dilemparkannya sampah-sampah. TPS, tempat pembuangan sampah. Biasanya orang buang sampah dilempar itu kan, dilempar tempat sampah itu kan. Nah, TPS, tempat pembuangan sampah. Ingat-ingat, bukan tempat pemungutan suara. Itu lain lagi itu. Oh ya. Nah, barakallahu fi, bukan tempat pemungutan suara tapi tempat pembuangan sampah. Naam. Qauluhu. Aywa. Wa bala qa'iman. Nah, beliau waktu itu kencing dalam keadaan berdiri hatta la yarji'al baul alaih. Tujuannya apa sih? Agar air kencingnya tidak kembali kepada beliau. Mungkin karena di situ posisinya apa, barakallahu fiik, ya, tempat pembuangan sampah kotor. Naam. Wa amma hadits bala qa'iman min jurhin kana bi ma'bidih. Perhatikan nih. Ada riwayat ini yang dhaif ini, riwayat yang dhaifah ini. Adapun hadis yang lafadznya Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri disebabkan karena luka.
yang ada pada apa? Lekukan lutut. Makbid itu lekukan lutut, lipatan lutut. Antum tahu lutut antum? Nah, bisa dilipat enggak itu? Sendinya itu. Nah, itu ada luka di situ. Paham ya? Sehingga beliau barakallahu fi kencingnya berdiri. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Tidak ada larangan, cuma afdalnya yang duduk. Itu kesimpulannya. Paham ya? Kita lihat biar tambah jelas. Akhrajal Hakim an Abi Hurairah anhu. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah anhu walau sahha hadzal hadis. Penting ini. Kalau seandainya hadisnya sahih, lakana fihi ghinana, niscaya cukup sudah. Lakin dha'afahu lihat, tapi hadisnya dilemahkan oleh Ad-Daruqutni wal Baihaqi afadahu al-Hafiz. Paham ya? Yang memberikan faedah ini adalah Al-Hafiz bahwasanya hadisnya didhaifkan oleh Imam Daruqutni wal Baihaqi. Imam Daruqutni, perhatikan motivasi ini Imam Daruqutni. Beliau dikenal seorang imam yang sangat luar biasa. Zaman sekarang mungkin belum bisa dikatakan ada yang menandingi beliau. Jadi beliau kelihatannya datang dalam kondisi ngantuk ya. Tapi semua hadis sampaikan gurunya hafal. Haddatsana fulan, haddatsana alan, masyaallah. Tapi zaman sekarang kita bukan antum aja, kita ini. Kalau datang majelis ngantuk, enggak dapat apa-apa. Imam Daruqutni masyaallah. Walaupun beliau ngantuk itu, tapi semua yang disampaikan gurunya haddatsana fulan, haddatsana alan, beliau hafal. Sampai orang pun terkagum-kagum dengan beliau. Imam Daruqutni. Masya Allah, naam. Kalau zaman sekarang bagaimana? Sudah melek, ngerekam, nyatat, menghafal lagi. Di rumah diulang-ulang lagi. Ketika datang ke majelis sudah lupa. Zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Fitnah semakin apa? Merajalela. Paham ya? Sehingga kita harus waspada dan berhati-hati. Nah, barakallahu fiik. Beda dengan dahulu. Zaman dahulu fitnah-fitnah bisa dikatakan lebih ringan kan? Zaman sekarang fitnah perempuan, fitnah perkembangan apa? Teknologi yang canggih, macam-macam fitnah. Sehingga beda zamannya. Imam Daruqutni Masya Allah datang di majelis walaupun ngantuk, tapi semua yang sampai gurunya hafal. Masya Allah. Ada lagi seorang imam muhaddits juga, perhatikan ini motivasi ini. Beliau mencatat temannya iri. Temannya itu iri. Kalau saudaranya atau temannya tadi ini ketika melihat saudaranya itu punya catatan, diambil catatannya dilempar. Harapan orang yang melempar tadi biar hafalan hilang. Ternyata semua yang disampaikan dan tulis sudah hafal semua. Jadi beliau santai, buang pun santai dia, dah hafal semuanya. Bisa dipahami. Ternyata zaman dahulu orang dalam mencari hadis pun ada yang iri juga ternyata. Apalagi zaman sekarang, ya kan? Nah, jadi cuman bedanya kalau waktu itu muhaddits ini, nah di samping dia mencatat hafal dia, semua yang disampaikan guru dihafal sama dia. Sehingga ketika catatan dibuang gitu, semuanya sudah dihafal. Santai. Nah, ini juga termasuk motivasi kalau hafalan punya itu enak. Tapi kalau orang nggak punya hafalan, bermodalkan apa? HP Android, bermodalkan media sosial, bermodalkan internet mati, Android gak punya, kemudian kuota habis, bingung dia. Kenapa? Lah syekhnya mati, syekhnya di HP, Syekh Google. Semuanya sebenarnya Syekh Google itu. Haddatsana Google. Mana? Hafalkan Al-Qur'an, hafalkan sunnah, semangat barakallahu fiik. Zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu bisa dikatakan lebih sedikit fitnah, zaman sekarang banyak sekali fitnahnya. Jadi jangan pernah meremehkan hafalan, penting hafalan. Kalau antum punya hafalan, perhatikan. Antum punya hafalan, kitab pun walaupun dibuang, misalkan ada orang buang kitabnya, hafalan punya. Suruh muhadarah langsung bisa berdiri langsung. Modalnya apa? Hafalan sangat penting. Man hafidhal hadits qawiyat hujjatuh, barang siapa yang hafal hadis kuat argumennya. Tapi kalau malas menghafal, Ustaz, sekarang modalnya pengen yang instan, Ustaz. Yang instan ini pokoknya udah jadi, dah kita ambil dari situ katanya. Enggak bisa. Instan itu bisa dimodifikasi. Instan sekarang ini, antum lihat, kopi-kopi yang instan itu, antum kira murni itu? Sudah dimodifikasi itu, ada campurannya itu. Makanya kalau kita mencari yang instan bahaya sekali. Mending mencari yang apa? Manual, alami. Ya, pelajari, dihafalkan. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan, seperti itu. Semangat barakallahu fiik. Jangan apa? Jangan bermodalkan apa? Internet hanya sarana saja. Ingat ini bukan perkara abal-abalan, serius ini ya. Banyak sekarang para dai dikenal dengan dai karbitan. Ahmad, dai karbitan. Antum tahu karbitan antum? Tahu pisang itu, pisang kalau belum waktunya matang dikarbit matang enggak? Zaki, pisang itu kalau belum waktunya matang dikasih karbit lama-lama matang kan? Tapi manisnya beda dengan matang yang di pohon. Bisa dipahami maksudnya? Nah, sekarang zamannya fitnah luar biasa sekarang. Barakallahu di medsos itu luar biasa. Makanya enggak disarankan kalau cuma bermodalkan medsos. Ilmu harus antum miliki itu, hafalan harus ada itu. Karena apa?
Karena ilmu-ilmu yang instan sekarang, instan itu, PDF itu bisa dimodifikasi. Paham ya? Bisa campur-campurin bisa. Nah, kalau sumbernya akurat, Al-Qur'an was sunnah, ya kalau Allah kalau Rasul insyaallah aman sudah. Tapi kalau sumbernya internet hati-hati. Ingat-ingat ya itu ya. Mungkin Anda nyampaikan ini mungkin 10 tahun yang akan datang atau ingat mungkin. Wah, benar juga ternyata. Memang seperti itu realita, kronologis. Paham ya? Fenomenanya seperti itu. Paham ya? Jadi kondisikan baik-baik, hafalan diperlukan, jangan bermalas-malasan. Antum sekarang muda, nanti kalau masih panjang umur, tua juga nanti. Paham ya? Nah, saat tua itu harus berpikir. Benar kan disampaikan? Kalau enggak benar, campakkan aja tuh nasihat. Kalau enggak benar, tapi anak ngerasakan dulu ketika masih muda seperti antum pernah anak pernah usia sehizam pernah. Seusia Muhammad Kaltim pernah, cuma sekali tapi, enggak 2 kali. Paham ya? Nah, seusia Imran pernah sekali juga, enggak 2 kali. Paham ya? Nah, sampai seusia sekarang ini, Anda ingat dulu nasihat-nasihat yang beri nasihat. Oh, ternyata benar. Jadi nasihat itu kalau baik dan sepelekan, rugi antum. Paham ya? Wah, cuma nasihat aja kok. Kok nasihat cuman gimana? Kondisikan baik-baik ini barakallahu fiik. Nanti 10 tahun yang akan datang itu berpikir. Terlalu lama ya kalau usia panjang ya, yang jelas nasihat yang baik dikondisikan. Kaitannya dengan masalah ini kaitannya Imam Daruqutni, imam yang luar biasa, Masya Allah. Nah, sekarang kita zamannya bukan zaman Daruqutni, lebih semangat lagi. Yang terakhir perhatikan, mas'alatun hukmul baul qa'iman, hukum kencing berdiri. Hukum kencing dalam keadaan berdiri, hukumnya apa? Haram, makruh atau bagaimana? Kita lihat sini, perhatikan. Hukum kencing dan berdiri. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila 'adami jawazil baul qa'iman. Ini pendapat pertama. Sungguh telah berpendapat sebagian ahli ilm, pendapat apa? Enggak bolehnya kencing dalam keadaan berdiri. 1. Tidak diperbolehkan kencing dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian bagaimana terusan? Dengan duduknya bagaimana? Itu enggak perlu syarah pun untuk paham. Enggak mungkin aku duduk bersila kalau kencing. Paham ya? Paham kan? Enggak perlu disyarah juga. Nah, itu maksudnya tidak sampai wajib juga. Kita lihat. Bal qalat Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Aisyah mengatakan man haddatsaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqhu. Hadisnya ini ternyata kalah dengan hadis yang ada dalam Sahihain. Dan lihat nih. Bahkan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Rasulullah SAW kencing dengan dalam keadaan berdiri, jangan dibenarkan hadis tersebut. Perhatikan ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang menyampaikan kepadamu bahwasanya Rasulullah SAW itu kencing dalam keadaan berdiri, fala tusaddiqhu, jangan dibenarkan. Jangan dibenarkan. Ini hadisnya akhrajul khamsah illa Abu Dawud. Pertanyaannya, ilmu terus ini, kalau antum pahami, hafalkan. Barakallahu fiik. Lihat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, kecuali Abu Dawud. Siapa Al-Khamsah ini? Siapa aja Abdullah? Al-Khamsah. Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Siapa ini yang dikecualikan ini? Yang dikecualikan siapa ini? Abu Dawud. Cuman dikecualikan di sini. Akhrul khamsah kecuali Abu Dawud. Jadi 4-4-nya nih 5. Kalau Anda bilang 5, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Ini akhrul khamsah. Kalau akhrajahu sittah, nah barakallahu fi, kecuali apa? Ahmad ditambah Bukhari Muslim. Paham? Akhrajahu sab'ah tambah Ahmad. Bingung enggak ini? Pening enggak kepalanya? Pening? Akhrajul khamsah. Khamsah siapa khamsah? Besok tak tanya lagi nih, dipahami nih. Diriwayatkan oleh khamsah. Khamsah siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Akhrajahu sittah, diriwayatkan oleh sittah 6 orang. Siapa 6 orang? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Bukhari Muslim. Akhrajahu sab'ah. Sab'ah siapa? Sab'ah 7 siapa 7? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Bukhari Muslim, Ahmad. Akhrajahu arba'ah. Diriwayatkan oleh arba'ah 4. Siapa 4 itu? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Akhrajahu syaikhan. Siapa syaikhannya ya? Bukhari Muslim. Paham? Akhrajahu fis sahih. Sahih apa ini? Bisa Bukhari, bisa Muslim. Sahihain.
sahihain. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mafhum? Ayo, nah, ini penting loh ya. Nanti kalau tak tanya, kok gagal paham, berarti belum paham. Paham ya? Dikondisikan. Gagal paham itu bukan berarti dia nggak paham. Paham ini gagal memahaminya. Paham ya? Gagal paham itu bukan berarti dia nggak paham, dia paham tapi gagal memahaminya. Nah, berarti belum berhasil memahami. Yang terakhir perhatikan ini syahidnya, wa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yusbit. Dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu beliau menetapkan bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri. Wal musbit muqaddamun ala nafi. Kaidah ini di garis itu. Di garis di kotaknya dihafalkan itu. Ditancapkan di benak antum semuanya. Wal musbit, sedangkan orang yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada orang yang meniadakan. Aisyah meniadakan, Rasulullah kencing dengan berdiri tiadakan. Hudzaifah bin Yaman menetapkan Rasulullah kencing dengan berdiri. Nah, bagaimana kita mengambil yang musbit? Kita lihat, wa haditsu fis sahihain, hadis yang menetapkan Rasulullah kencing dengan berdiri dalam sahihain. Sedangkan wa haditsu Aisyah, perhatikan itu, sedangkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha kharijus sahih, di luar sahih. Kekuatannya kuat mana? Hadis yang diriwayatkan di luar sahih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain Bukhari Muslim kuat mana? Sahihain Bukhari Muslim. Nah, di dalam riwayat Bukhari Muslim, Hudzaifah bin Yaman menetapkan Rasulullah kencing dengan berdiri. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak kencing dengan berdiri. Nah, ternyata di luar sahih. Yang di dalam sahih kencing dengan berdiri, yang kuat yang mana berarti? Rasulullah pernah kencing dengan berdiri. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya untuk digabungkan, cara menggabungkannya, perhatikan menjamaknya. Afdalnya kencing dengan berdiri atau duduk? Afdalnya duduk. Dengan berdiri kadangkala misalkan kondisi pada kondisi tertentu tidak ada larangan. Mafhum? Seperti itu. Tapi afdalnya dengan duduk. Duduknya enggak perlu syarah, antum paham sendiri. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih sambungan daripada apa? Hadis yang mulia ini, dimutskinkan hafalannya, 2 hadis yang disetorkan tadi biar tambah lancar barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.